ingkang badhe pun aturaken dening Al Mukarram Bapak Ki Haji Abdullah Kahfabi. Sekaligus doa ugi mangkeh doa yang kedua badhe pun aturaken Bapak Kiai Haji Subhan. Mekaten adicara wonten ing dalu menika dumateng panjenenganipun Bapak Ki Haji Abdullah Kahfabi dipun haturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Nyai Thoah, mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan para putra putri Romo Kiai Haji Dimyati Rais, Kiai Fadlullah, Kiai Alamuddin, Zaman dan seterusnya, dan para kiai wabil khusus Kiai Subhan, dan para pejabat ya, baik DPR, mantan menteri, para hadirin hadirat yang kemuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mengenang al-mahfurullah Kiai Dimyati Rais, beliau seperti cerita-cerita dahulu, kiai-kiai dahulu yang aneh-aneh, yang aneh-aneh. Seperti misalkan saja kayu Kalimantan setelah digeraji menjadi kayu jati, aneh-aneh. Dan beliau mengalami masyarakat yang sangat luar biasa, memang ujian-ujian. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak mungkin diceritakan di sini sebab panjang prosesnya. Beliau masyarakat, dan beliau merupakan kiai yang ngaji, yang istiqomah, yang luar biasa, lisannya luar biasa, bacanya kitab luar biasa. Malah kadang-kadang yang agak kurang ajar itu muridnya ya. Kalau sudah ngaji kepada Al-Mahfurullah Kiai Haji Dimyati Rais, itu ngaji kepada kiai yang lain kayak enggak mau tuh. Gus Alam kan hanya ngaji kepada abahnya saja. Soalnya luar biasa hiburan ngaji kepada beliau. Dan beliau sosoknya di puncaknya ilmu zuhud, ya, qanaah, ikhlas luar biasa. Ini sosok beliau. Dan beliau tidak pernah ya, membuat orang lain susah, menjaga perasaan orang lain diperhatikan. Ini sosok beliau. Menjaga perasaan orang lain diperhatikan. Dan beliau juga peduli kepada umat, kepada orang lain peduli. Jadi orang-orang kelas tinggi itu rahasianya peduli kepada orang lain, seperti Nabi paling utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar, para nabi mengucapkan nafsi salim nafsi, namun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ummati ummati salim ummati. Dan para nabi doanya mustajab, digunakan oleh para nabi di dunia. Adapun doa Kanjeng Nabi yang mustajab didoakan kelak besok di akhirat untuk menyafati umatnya, untuk menyafati umatnya. Beliau awalnya ngaji tekun, lantas beliau kiprahnya peduli dengan politik, dengan siasah ya. Soalnya beliau sosok kiai
yang peduli dengan kenegaraan, dengan siasah. Beliau termasuk yang mendirikan PKB. Terus di akhir-akhir beliau aktif istighosah ya. Dalam puncaknya beliau kembali kepada Allah, wa ilahi unib. Prinsipnya beliau itu mendahulukan orang lain, memperhatikan orang lain sangat luar biasa. Sesuai dengan dahwanya Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansar, ya, Kanjeng Nabi pun demikian, mendahulukan orang lain walaupun dirinya membutuhkan, walaupun dirinya hajat. Seperti halnya misalkan saja para wali-wali itu juga peduli dengan orang lain. Misalkan saja siapa orang yang membaca habis sholat Allah marham umat Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farij an umati Muhammad, ini oleh Allah diberi sifatnya wali abdal, doanya mustajab. Juga barang siapa yang membaca astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amat 27 kali, kalau bisa pada asar, ini juga oleh Allah diberi sifatnya wali abdal, yaitu doanya mustajab. Jadi artinya orang-orang kelas tinggi itu sangat peduli dengan keselamatan orang lain, kemaslahatan orang lain. Dan kula sakmenten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.